Ketemu lagi di sini dan channel channel. Nah, alhamdulillah malam ini aku lagi berada di kediaman Bang Haji Ridwan. Ada di mana kita? Majelis Taklim dan Zikir Al Ridwan dan Forum Penghulu Al Indonesia di majelisnya. Nah, gitu. Nah, ini kan pas banget malam Jumat nih. Tadi aku mengikuti dengan beberapa anggota yang lain mengikuti apa selawatan Ya, ya? sholawat, tahlil, tahmid, zikir, dan ruqyah masal. Ya, masal yang tadi teman-teman lihat ya, ada 2 pasien yang kayak kenapa dulu tuh Bang Haji? Sebenarnya ada 5 pasien, tapi yang memang gangguan gaibnya itu keras, sehingga pada saat kita bacakan ayat Allah, ruqyah, pingsan, jatuh. Nah, lalu kita ruqyah lagi, kita obati lagi, dan lain-lain, sehingga sembuh. Ya. Dan juga ada yang muntah, karena ada gangguan gaib, ada jin yang menyerang ke badannya, sehingga jodohnya susah. Nah, susah dan lain-lain, sehingga mengakibatkan dia sakit dan lain-lain, sampai muntah apa ya. Dengan keberkahan ayat Allah dan sholawat, kalau buktikan langsung. Kalau memang kena guna-guna santet dulu, harus bisa dibuktikan langsung, jangan ngomong doang. Ini orang kena santet kena peluh, tapi buktinya nggak ada. Duit habis, mobil habis, apa semua habis, bayinya kagak. Nah, kita pengen ruqyah masal ini di Majelis Taklim dan Zikir Al Ridwan ini, ya pengobatan itu langsung sembuh, langsung ada manfaatnya, langsung ada faedahnya, dengan keberkahan ayat Allah dan sholawat. Kita buktikan langsung seperti itu. Nah, kalau kejadiannya tadi ini ada 2 orang yang parah ya, itu harus berapa kali datang? Ya kalau dibilang berapa kali datang enggak juga sih ya. Ya kalau dia sekali datang itu sudah enak badannya, sudah apa, ya nggak perlu datang lagi. Kalau masih ada gangguan lain atau apa, ya silakan datang. Jadi pengobatan kita setiap malam Jumat gratis ya, gratis. Jadi Majelis Taklim dan Zikir Al Ridwan setiap malam Jumat yang mau pengobatan gratis, ruqyah gratis, silakan daftar. Daftar dahulu. Insya Allah kita pengobatan secara gratis, ya. Jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan main-main. Ya, ngobatin bukan pakai cara sulap, bukan pakai cara sulap atau trik, tidak. Ya, kita obatin langsung dengan Allah, kita ruqyah dan lain-lain. Kita bisa buktikan hasilnya bagaimana. Nah, di situ, itu bedanya sulap dengan ilmu spiritual hikmah dengan ayat Allah dan sholawat, itu bedanya. Makanya pesulap-pesulap belum tentu bisa ngobatin orang. Dokter pun belum tentu bisa ngobatin orang kena santet teluh, karena bukan bidangnya. Kalau kita sakit medis, kita ke dokter. Gitu. Kayak ibu saya sakitnya medis, ya kan, ke dokter. Sampai meninggalnya di rumah sakit di dokter. Itu dokter di rumah sakit sampai meninggalnya ibu saya, kita tidak tuntut. Tuh, paham ya? Jadi dokter pun bukan dokter yang hebat, ya, bukan spiritual yang hebat, bukan pesulap yang hebat, tapi Allah yang hebat, Allah yang maha penyembuh, yang hebat hanya Allah, yang jago aku, ayam jago. Makanya ada firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Surah Al-Isra ayat 82. Aku jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Jadi kalau orang yang nyinyir, yang menghina, yang apa, nggak bisa ngobatin orang, mendingan jadi banci aja, jadi banci, gitu. Jadi banci. Makanya ada pepatah Islam, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah manusia yang mempunyai ilmu bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu. Jadi bagi yang nyinyir, kamu tidak bisa ngobatin orang, tidak bisa apa, udah mendingan diem daripada kamu celaka, dosa, ghibah dan lain-lain. Itu aja ya. Paham ya? Oke, ada lagi. Terus kalau ini tadi kan Bang Haji bilang setiap malam Jumat itu pengobatan gratis ya, Bang Haji. Ada pengaruh nggak efek setelah sesudah dan sebelum COVID ini? Kayak penerimaan pasien tuh dibatasin atau apa gitu? Ya, begini. Majelis Taklim dan Zikir Al Ridwan ini sebelum COVID ya, kita zikirnya di bawah di kamar praktek abang, paling 4 orang 5 orang. Lalu zikir lagi ada 12 orang ada di ruang tamu di bawah. Itu belum dibangun nih,
Ini majelis belum dibangun. Nah, sehingga subhanallah dengan berkahnya sholawat, ya, dengan berkahnya sholawat, Allah bangunkan ini majelis. Biar tempat yang zikirnya tambah banyak, tambah ramai, tambah banyak. Ya, itu atas izin Allah. Ya, oh, pada saat COVID, sebelum COVID, ya, apa ada dampaknya atau sama saja sih, tidak ada, biasa saja. Jadi sebelum COVID pun Abang sudah mengadakan zikir, sholawatan untuk mendoakan NKRI, mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang yang kena COVID, mendoakan pemerintah agar COVID ini hilang, hancur secepatnya. Kan begitu. Mau non muslim ke, mau muslim kita doakan. Dan sampai detik ini pun kita tetap berjalan dan tidak pernah stop. Mau sebelum COVID sampai sekarang pun kita tidak stop. Lanjut terus. Kenapa? Karena dengan berkahnya sholawat kita bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Jadi kita bukan sombong atau bukan sia-sia menjalankan ini. Tidak sia-sia. Ya. Orang yang masih mengatakan, ya, bersolawat, tahlil, tahmid, zikir dan lain-lain, masih ngasih jempol, berarti dia orang Yahudi atau Israel atau orang kafir atau binatang. Itu aja, gampang. Kita mendoakan pemerintah kok, kita mendukung kok, dan kita tes COVID semua ada. Ini antigen ini baru dikirim lagi oleh murid saya yang dokter. Yang murid abang ada yang dokter, nggak sombong. Nah, ini alatnya semua. Jadi safety ya. Safety semua, insya Allah. Tadi Ustadz Rajena kita udah swab antigen. Hah? Oh, ganti. Nah, ini. Jadi tanggal berapa ini sekarang? Jadi nggak main-main kita. Walaupun nggak pakai masker, pakai masker nggak masalah. Yang penting negatif begitu. Ya. Kalau ada yang positif, abang taruh di atas lantai 3 tempat tirakat, tempat isoman. Di atas lantai 3 ada tempat isoman, tapi belum ada yang isoman sih. Yang ada tirakat gitu. Ya, alhamdulillah, subhanallah. Nah, itulah. Terus aku mau tanya lagi nih, kalau untuk orang yang dikenai guna-guna itu mempengaruhi dengan tingkah laku nggak sih? Jelas. Maksudnya hari itu orang yang kena nggak juga. Ini orang yang kena santet, teluh atau guna-guna itu, ya, yang abang pernah bilang merusak ke fisik, ya kan, ke usaha atau ke rumah tangga. Ada merusak ke fisik itu maksudnya sakit banget, ke rumah tangga atau ke jodoh, rumah tangganya berantakan atau apa, berantem mulu atau apa, ya, atau susah jodoh rumah tangga. Terus ke usahanya bangkrut atau apa, itu bisa saja. Itu gangguan dari teluh santet atau jin fasik atau jin kafir. Itu loh, istilahnya seperti itu. Ya bisa saja. Oh, dia tiap hari kesurupan, ya enggak juga, tergantung. Kayak tadi yang tadi itu dimasukin oleh jin itu. Rasa kita ruqyah, jinnya kuat, jomplang, jatuh, akhirnya kesurupan. Itu yang memang orang yang memang mengirim santet teluh dengan jin masuk ke badannya dia. Nah, badan dia itu menjadikan keseluruhan setan, sehingga ya dia susah jodoh dan sakit dan lain-lain. Jadi kalau buktikan. Pengen tahu bang, biasanya orang kalau neluh atau yang tadi itu jadi sarannya apa sih? Foto atau untuk neluh, ya, nyantet lah gitu ya. Jadi begini. Oh, sarananya apa? Kalau sarana itu banyak macam ini ratu bencana umum. Jadi banyak macam. Ya, santet teluh itu yang orang tahu banyakan voodoo, pakai boneka, tusuk jarum. Ya, itu ilmu teluh ringan sebenarnya. Ilmu teluh santet ringan. Belum yang pakai ular, masukin dalam rumah ular, panggil ular nih beneran nih, ular dipanggil, masuk ke dalam karung, udah bacain, udah, berarti masuk jinnya, jin masuk ular. Nah itu kita buang ke dalam rumah orang. Nanti orang itu siapa di rumah itu yang digigit mati. Betul. Oke, ada yang darah, ada pakai burung gagak, oh macam-macam, kambing kan, banyak macam semua, banyak macam.
Banyak macam Dari lahir mungkin dari lahir tanggal lahir. dari tanggal lahir bisa. Oh, berarti hati-hati. Kalau ya. gini, kalau dulu abang dulu mantan kan abang mantan dukun santet nih. Mantan. Ceritanya makan dukun santet. Jadi nggak pakai perlu tanggal lahir. Oh. Jadi tergantung ilmunya dari mana. Ilmu Kalimantan, ilmu dari Jawa Barat, Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda. Ya. Kalau contoh ilmu Banten atau apa tidak perlu pakai tanggal lahir. Ilmu Kalimantan tidak perlu tanggal lahir. Yang penting nama sama foto, dah. Bisa kita santet, bisa kita peluk. Nah, ada yang ngomong gini, bang, santet aja si dia bang, santet aja si Anu, santet aja. Emang pada lu ngebul, emang ilmu nelu orang itu nggak pakai duit, nggak pakai modal. Gitu. Oke, ya, mahal modalnya ya. Ya mahal modalnya, Gitu ya. segala macem. Banyak ya. Dan jin setan itu perlu dikasih makan. Namanya orang mau kerja ngebangun rumah, tukang ya kasih makan dulu, kasih gaji, begitu. Nah, Nggak ini sembarangan. masih banyak nih, artinya kejadian yang kayak tadi gitu ya, dong yang santet telur gitu ya. Nah, untuk memprotek diri sendiri, bisa nggak abang kasih doa atau apa untuk merusak Ya, diri sendiri? ya, Gimana gampang, gitu? mudah. Kalau nggak Dengan- sampai ke sini gitu. Jadi dengan gampang dan mudah, barang siapa yang ingin untuk proteksi dirinya dari santet telu, WhatsApp abang di nomor abang di bawah ini, ya. Dia abang kasih sholawat dulu deh, sholawat Maulana ya Maulana. Itu khasiatnya untuk penolak telu dan lain-lain, untuk rezeki apa semua. Ini artinya tadi abang baca artinya kan, Iya. artinya kan sangat dalam tadi abang baca itu sholawat. Ya ini asli kitabnya, itu sangat dalam. Ada lagi dengan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas dan baca ayat kursi 3 kali untuk minumkan, tiupkan untuk yang sakit, silakan. Kalau dia sakit karena gudang santet dia akan muntah. Itu yang mudah dan gampang. Ya, mau baca surat Al-Jin, Al-Baqarah, Hijib sambil Qur'ani, Hijib Nasr, silakan. Nggak apa-apa. Cuman abang ngasih yang simple, jelas tapi padat. Yang abang bilang tadi, mendingan punya golok pendek daripada kita punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok pendek tapi tajam. Nah, bisa. Hanya begitu, lupa. Begitu istilahnya. Saya motong sayur, daripada samurai tumpul kan. Nah disitulah ya. Terus terakhir abang, untuk menghadapi kita semua nih ya, kan lagi dalam apa ya, kegalauan gitu menghadapi COVID ini Ya, Bang. COVID. Ya kan, kayak abang punya motivasi terhadap mereka yang biar nggak terlalu panik gimana bang? Ya, begini. Kan tadi abang udah ngomongin masalah swab netizen ya. Netizen. Oh iya, netizen. Jadi istilah gini, kita menghadapi COVID ini harus dengan tenang, santai. Terus kita minum vitamin, kita minum obat dokter, juga ada obat-obat lainnya. Ya, kalau abang sebenarnya ada obatnya, cuman abang nggak mau keluarin karena abang nanti takut melawan pemerintah, takut nanti abang ngelawan vaksin. Abang nggak mau, ya, abang ada obatnya. Ya, itu ya karena waktu kemarin abang keluarin obatnya di YouTube abang diblokir YouTube abang. Dulu pertama kali keluar COVID sebelum ada vaksin. Ya. Nah sekarang ya saudaraku semua vaksin aja nggak apa-apa. Ya ikutin prosedur pemerintah. Ya insya Allah. Dan abang juga sudah vaksin ya. Dan ada obat-obat lainnya. Yang penting jangan pikiran, tenangkan pikiran. Jangan kita was-was misipi sudinas minal jinnati wan nas. Orang yang was-was itu temannya setan, temannya jin. Jadi kita harus kuat itu secara lahiriah, berarti haluminanas ya lahiriah. Kita berobat itu gini, kita ikhtiar itu ada 2 macam ya. Satu dengan ikhtiar lahiriah dan batiniah. Ikhtiar yang disebut pasrah itu, tawakal itu artinya apa? Pasrah itu setelah kita berbuat ikhtiar, berbuat usaha. Contoh kita sakit, kita ikhtiar dulu, minum obat dokter, ya itu secara lahiriahnya. Batiniahnya kita bersolawat,
kita memohon kepada Allah, berzikir, itu batiniah. Jadi lahiriah wa batiniyah. Ya kan? Itu namanya ikhtiar. Baru kita tawakal, baru kita pasrah. Ya. Kalau kita pasrah dan tawakal belum ikhtiar, namanya kita orang goblok, orang bego. Gitu ya. Harus ikhtiar dulu. Ikhtiar dengan lahir dan batin. Udah minum obat dokter, udah baca sholawat, udah zikir, udah ini segala macam, mati juga kita meninggal, ya udah. Kita namanya disebut kita sudah ikhtiar, usaha, sudah tawakal. Itu yang disebut tawakal, pasrah. Jangan pasrah gini, gue lagi sakit nih, udah gak punya duit gue, bodoh kan, mati aja di mana Allah aja, Allah menyertai. Salah itu, salah besar. Itu orang bodoh yang tidak mau ikhtiar. Pada saat kita sakit, saya sakit, nggak punya duit, udah ngomong aja mau sama pemerintah, saya sakit nggak punya duit, obatnya apa? Oh, obatnya vaksin, obatnya ini. Atau ke teman, Ustaz saya sakit, saya nggak punya duit, gimana Ustaz? Obatnya kasih. Itu namanya ikhtiar. Baru pasrah. Sama hidup kita, mati kita, jodoh kita, rezeki kita sama, harus ada ikhtiar, harus ada wajib ikhtiar, baru pasrah. Jadi duit, DUIT, doa, usaha, iman, tawakal. Ingat itu. Doa, usaha, iman, tawakal, duit. Kita jalankan dengan 4 ini. Kalau kita mau bahagia, sukses dunia dan akhirat. Amin. Doa, usaha, iman, tawakal, duit. Baru SIP, SSIP, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Itu baru. Amin. Nah, pada saat orang-orang yang terkena COVID, memang ya pengen si abang ada duit gitu ya, setiap hari bungkusin nasi ya 300 box, 500 box kita bagiin kemana pengennya yang kena COVID. Terus kalau pemerintah izinkan yang isoman kita datengin, isoman ini kita datengin, kita bawain obat dokter, obat selawat. Nah, lahir dan mati. Itu karena yang maha penyembuh Allah. Makanya tadi dalam surah Al-Isra ayat 82 yaitu tadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah jadikan Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang. Pengennya abang seperti itu. Kita datangi yang kena isoman, kita kasih nasi, obat sholawat, insya Allah. Jangankan jauh-jauh ya, mantu abang tuh di Tangerang, itu sakit kena COVID, mantu, bukan anak ya, mantu. Obat dokter dikasih, ya, lalu obat dari abang jamu, obat semua, ini semua abang kasih. Subhanallah sembuh, 10 hari sembuh. Tapi kalau pakai jamu abang, insya Allah, bukan sombong, bukan apa, insya Allah 2 hari 3 hari sembuh. Tapi jamunya rahasia dong. Orang tadi, ini bukan melawan pemerintah, enggak. Demi Allah enggak melawan pemerintah. Ya, makanya kayak Presiden Jokowi dulu minum jahe merah, tuh buat anti COVID, minum jahe merah, bagus. Kelapa hijau minum dengan kuning telur, dengan madu 3 sendok. Karena sekarang ini COVID itu ya, COVID sekarang ini, penyakit sekarang ini di bulan Syafar, di dalam hadis Allah turunkan 1000 macam penyakit di dalam bulan Syafar, 1000 macam penyakit. Hati-hati. Karena anak yatim abang di Bandung, laki suami istri, Pak saya sakit ini. Kalau jangan kamu kena gejala COVID, enggak Pak, pada tes darah, nggak tahu DBD, suami DBD, jadi mirip kayak COVID. Ada lagi tipes, jadi mirip COVID dari India, di Jakarta itu COVID-nya sangat gawat kan, ngomong gini jebar, sakitnya meriang, badan pada ngerentak, kepala pusing, dada nyesek, tuh. Nah tapi pas tes darah, DBD, tipes, hati-hati. Tetap obatnya ya kita pakai gunakan obat, nah dokter dan obat ayat Allah harus itu.
Di luar kan banyak yang simpang-siur katanya di COVID kan, Ya. kan? Apa ya? Perihal pengalaman pribadi juga kan soal COVID itu percaya apa enggak sih gitu kan tentang COVID ini gitu. Biar orang waspada juga kalau nggak percaya dari luar gitu. Ya. Jadi kalau orang yang tidak percaya adanya COVID berarti orang bodoh. You understand? Yes. Wasting time. Gak sia-siakan waktu. Ya. Jadi tetap kita harus Jadi waspada. COVID itu ada. Ada. Ya. Tapi kita bodoh ya, yang nggak percaya bodoh itu mah urusan kamu ya. Yang penting abang kan sama Allah sama ini. Ya, cuman abang kan ngomong yang benar. COVID itu ada. Kenapa COVID itu ada? Buktinya mana? Mantu abang di Tangerang kena COVID. Itu aja. Iya. Itu bukti. Berarti ada kan? Belum saudara abang, belum ada ipar. Ini apa mertuanya kena COVID. Ada. Bukan tidak ada. Tapi bagaimana? Sekarang ini bukan gini ya. Ini. Bukan kita pikirkan COVID ada apa enggak. Tapi bagaimana solusi untuk penyembuhan diri kita kalau kita kena COVID atau kita waspada agar tidak kena COVID. Itu solusi. Betul. Setuju. Jangan kita COVID ada begini. GP, jangan lu pikir diri lu, saudara lu, kena COVID enggak? Gitu. Ini murid abang yang kena COVID berapa orang? Terus pasiennya kena COVID berapa orang? Ya berarti ada kan COVID. Gitu. Kalau dibilang COVID itu nggak ada, ya maaf, berarti orang bodoh. Maaf aja. Orang yang belum kena ya bang? Orang yang belum Ya belum kena, belum. Coba dia adiknya atau anaknya kena COVID, oh iya COVID ada. Mau siapa gitu yang ngomong? Orang abang bisa ngomong begini karena mantu abang kena, saudara abang, adik ipar abang, mertuanya ibunya kena. Jadi COVID itu ada. Tinggal sekarang jangan bicara ada atau tidak. Sekali lagi bang kembali. Jangan kita bicara ada atau tidak. Tapi bicarakanlah bagaimana mencegah COVID itu kena ke badan kita. Bagaimana penyembuhannya. Itu saja. Makanya jangan lupa orang-orang vaksin, jangan berebutan. Vaksin, yang atur. Itu aja. Oke. Udah lagi. Siap, sudah. Sip. Makasih Sabar, banyak. syukur, Bang kita Haji. pasrah berarti. Sip. Sip. Oke. Makasih banyak Bang Haji. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Ya. Bang bicara apa adanya ya. Semoga kita diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Amin. Tetap waspada, ya menjaga 3M ya. Ya 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, oke. Pokoknya bang selalu kemana aja bang bawa. Sanitizer. Ya, ini 2. Kalau ini antibiotik ini ada ya buat luka. Kalau ini buat duduk. Jadi kalau abang masuk restoran makan harus semprotin dulu tuh semuanya. Ini pulang tuh semprotin semua nih. Itu dalam-dalam semua semprotin udah. Pokoknya bersih dah. Oke? Saja. Ya, bersama kurang mohon maaf. Oke, Mister makasih sudah menonton. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi.